Bab 1006 Kekuatan Kuat. Penatua berjubah merah hitam dan pria berlapis emas keduanya keluar dari paviliun asap laut. Pada saat yang sama, beberapa lusin sosok lain melompat keluar dari tempat lain di paviliun asap laut. Zhao Feng, sosok Old Monster Su sedikit gemetar, dan dia segera berdiri. Grand Elder, mata Zhang Jie penuh dengan kekaguman. Anggota lain dari paviliun asap laut semua melihat ke udara dengan kegembiraan juga. Bagi mereka, selama Penatua Agung Zhao Feng kembali, mimpi buruk ini akan berakhir. Tuan, selamatkan Old Monster Su dan Kaisar tertinggi Dark Knight dulu. Bi Qingyu berkomunikasi dengan Zhao Feng melalui segel jantung gelap. Keduanya diracuni dan perlu dirawat secepat mungkin. Zhao Feng melirik anggota paviliun asap laut yang terperangkap di dalam arai dengan ekspresi jelek. Dia sudah tahu sebagian dari situasi yang terjadi di sini. Dua kekuatan yang telah merebut paviliun asap laut adalah dua kekuatan bintang 3, menara bintang 8 dan klan api hantu, yang terakhir menjadi kekuatan terdekat yang mengembangkan dao hantu. Kedua kekuatan ini telah mengambil alih paviliun asap lautan dan mengatur penyergapan setelah Zhao Feng dan eselon atas paviliun asap laut pergi, menangkap monster tua Su, Bi Qingyu, dan rekan-rekannya lengah ketika mereka kembali. Namun, jelas bahwa kedua kekuatan ini ingin melahap kekuatan Zhao Feng untuk diri mereka sendiri, jadi mereka tidak memulai pembantaian. Kamu adalah Zhao Feng? Suara pria berlapis baja emas itu menggelegar di surga dan bumi. Berhenti bicara terlalu banyak, habisi saja dia, kata sesepuh berjubah merah dan hitam itu dengan nada dingin dan tidak sabar. Satu-satunya target mereka adalah Zhao Feng. Selama mereka menghabisi Zhao Feng, paviliun asap lautan, 10.000 klan suci, seluruh kelompok pembunuhan, dan semua harta Zhao Feng akan menjadi milik mereka. Tidak bisakah kamu melihat anggota keluarga Ji di sebelah Zhao Feng? Laki-laki berlapis baja emas mengirim pesan secara pribadi. Dari intel yang mereka terima, Zhao Feng seharusnya hanya terhubung secara samar ke keluarga Duanmu. Tetapi keluarga Duanmu menempati peringkat terakhir di antara 8 keluarga besar dan sangat jauh dari lautan. Bahkan jika mereka mengambil alih kekuatan Zhao Feng, keluarga Duanmu tidak akan bisa melakukan apapun kepada mereka. Namun, itu berbeda dengan keluarga Ji. Keluarga Ji tidak terlalu jauh dari lautan, dan peringkat mereka di atas rata-rata di antara 8 keluarga besar. Apakah kamu bodoh? Jangan repot-repot dengan orang-orang dari keluarga Ji, habisi saja Zhao Feng, kata sesepuh berjubah merah dan hitam itu dengan jijik. Jika Zhao Feng datang sendiri, maka mungkin ada sesuatu yang salah. Namun, jika Zhao Feng datang bersama orang-orang dari keluarga Ji dan berpikir bahwa dia bisa menakut-nakuti mereka, maka dia salah. Bicaralah, katakan padaku siapa dalang itu. Melihat tidak ada di antara kalian yang membunuh anggota paviliun asap laut, saya dapat meninggalkan kalian semua sebagai mayat utuh, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Menara bintang 8 dan klan api hantu adalah kekuatan bintang 3 di dekat lautan. Mereka tidak memiliki permusuhan atau perselisihan dengan Ocean Smoke Pavilion. Bahkan jika Zhao Feng telah menjarah sumber daya dari salah satu dari mereka di dimensi ilusi ilahi, itu tidak akan mengakibatkan mereka mengincar seluruh paviliun asap laut. Jelas ada sesuatu yang salah dengan dua kekuatan ini, satu jahat dan satu benar, bekerja sama satu sama lain dan menyerang pada saat yang sama. Hahaha, kamu akan mati namun kamu masih memuntahkan omong kosong, kata sesepuh berjubah merah dan hitam itu dengan jijik. Seorang kaisar berani berbicara dengan dua raja suci seperti ini? Meskipun keduanya hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik, mereka jauh lebih kuat dari Old Monster Su, yang baru saja menjadi dewa suci baru-baru ini. Selanjutnya, mereka berdua memiliki dua raja kuasi suci dari pasukan masing-masing juga. Sosok berjubah merah dan hitam dan laki-laki berlapis baja emas langsung menyerbu keluar saat raja dan kaisar kuasi suci mengikuti dari belakang. Jangan menyakiti mereka dari keluarga Ji. Bunuh saja Zhao Feng, suara orang berjubah merah dan hitam itu terdengar di jiwa setiap orang. Orang-orang dari keluarga Ji langsung mulai panik. Jika Dewa Bintang Setan Suci tidak secara pribadi memberitahu mereka tentang tugas ini, mereka akan melarikan diri sejak lama. Berita tentang Zhao Feng langsung mengalahkan Ji Chengming di luar menara bintang ungu juga telah menyebar sedikit,
jadi beberapa anggota keluarga Ji mengenali kekuatan Zhao Feng. Jangan panik, dengarkan perintah Zhao Feng. Menara Bintang 8 dan klan api hantu tidak akan berani melakukan apapun pada keluarga Ji. Suara Jilan terdengar di hati anggota keluarga Ji. Jilan percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri dan bantuan keluarga Ji, Zhao Feng seharusnya bisa menangani situasi ini. Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat dia melihat dua kekuatan yang menyerang. Gelombang air inten yang kuat keluar dari mata kirinya. Dunia hilang ilusi terlarang. Kekuatan jiwa tak terbatas memasuki mata kiri Zhao Feng melalui tubuh jiwa petirnya. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi istana labirin ungu dan emas tak terbatas yang sangat memikat. Semua ahli di depan Zhao Feng tidak bisa membantu, tetapi secara naluriah melihat mata Zhao Feng, dan mereka tiba-tiba tidak dapat mengendalikan kesadaran mereka dan mulai berjuang. Namun, itu tidak berguna, dan mata mereka segera kehilangan semua cahaya. Dalam sekejap, laki-laki berlapis baja emas, sesepuh berjubah merah dan hitam, dan beberapa lusin anggota di belakang mereka linglung seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Laki-laki lapis baja emas dan sesepuh berjubah merah dan hitam mengedarkan kekuatan penuh dari maksud jiwa mereka untuk memblokir teknik garis keturunan mata yang menakutkan. Ini apa yang terjadi? Tetua berjubah hitam dan merah merasa ada yang tidak beres dan hatinya mulai menjadi dingin. Seluruh tubuhnya mulai bergetar saat dia melihat pemuda bermata emas di depannya. Bagaimana ini mungkin? Sungguh niat jiwa yang kuat. Keringat dingin mengucur dari punggung pria berlapis baja emas itu. Dia tidak pernah menyangka pertempuran akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Zhao Feng hanya menggunakan satu pandangan untuk mengalahkan orang lain selain dia dan sesepuh berjubah hitam dan merah. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia hanya seorang kaisar? Bagaimana teknik garis keturunan mata seorang kaisar bisa efektif melawan para dewa suci? Murid keluarga Ji di belakang Zhao Feng tercengang. Mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Ini, Jilan tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia mengharapkan kekuatan penuh Zhao Feng menjadi sangat tinggi, seharusnya tidak seperti ini. Beberapa lusin kaisar dan raja kuasi suci tidak bisa melawan sama sekali melawan teknik garis keturunan Zhao Feng. Zhao Feng melihat medan perang. Kekuatan penyebaran tidak berguna melawan para dewa suci. Tentu saja, skill Zhao Feng digunakan karena kemampuannya untuk menjebak musuh dan mengurangi sebagian dari kekuatan pertempuran mereka. Kemampuan ofensifnya tidak terlalu kuat. Isi daya dengan cepat. Jiwa anak nakal ini terlalu kuat. Ekspresi pria lapis baja emas tetap sama saat dia mengirim pesan kepada tetua dengan jubah hitam dan merah. Penatua berjubah merah dan hitam berspesialisasi dalam jiwa, jadi dia bisa melawan balik keterampilan garis keturunan jiwa Zhao Feng. Karena jiwa bocah ini begitu kuat, kamu hanya perlu memblokir serangan jiwanya, dan kemudian aku bisa melukainya secara kritis dengan serangan fisik, lanjut pria berlapis emas itu. Baik, penatua berjubah hitam dan merah mengertakkan giginya dan berubah menjadi seberkas api hitam dan merah yang melesat ke arah Zhao Feng. Mereka adalah dua raja suci, kemana wajah mereka akan pergi jika seluruh pasukan mereka dikalahkan oleh Zhao Feng sendirian? Pada saat yang sama, suara marah sesepuh berjubah hitam dan merah terdengar di jiwa pria berlapis emas itu. Apakah Secret Lord Dark Shadow bermain dengan kami? Ekspresi pria berlapis baja emas menjadi jelek, tetapi tidak mungkin mereka bisa mundur pada saat ini. Kamu sedang mendekati kematian, tatapan Zhao Feng dingin saat dia berkata dengan nada ringan. Gelombang api dengan cahaya ungu dan emas dan simbol God Tribulation Lightning muncul dari mata kirinya. Petir api ungu dan emas transparan dengan aura destruktif mendarat di bola api hantu hitam dan merah. Tetua berjubah merah dan hitam langsung mulai berteriak. Petir dan api membakar jiwa dan tubuhnya. Setelah menara bintang ungu, niat jiwa Zhao Feng menjadi lebih kuat, dan penguasaan teknik garis keturunan juga telah mencapai tingkat lain. Zhao Feng akan dapat melukai para dewa suci normal dengan api Wind Lightning Eye Flame-nya saja. Namun, dia tiba-tiba menyerang. Zhao Feng mengedarkan kekuatan tubuh petir suci dan membuat sesepuh berjubah merah dan hitam itu batuk darah hanya dengan satu pukulan. Seorang dewa kuasi suci yang normal akan dibunuh oleh Zhao Feng, tetapi tubuh suci dari dewa suci berbeda. Pertahanan mereka terhadap siapapun dengan kultivasi rendah sangat kuat, dan kecepatan pemulihannya sangat cepat. Zhao Feng melemparkan pukulan lain yang berisi kekuatan petir kesengsaraan dewa ke arah dantian tua itu, di mana kekuatan suci disimpan.
Ketika seorang kaisar menjadi dewa suci, dimensi inti kristal akan berubah menjadi pusaran kekuatan suci. Bam! Ledakan! Sosok tetua berjubah merah dan hitam menghilang dari langit dan bumi. Jiwanya benar-benar dihancurkan oleh niat jiwa Zhao Feng, hanya menyisakan gelang interspesial yang dibawa Zhao Feng ke dunia tata ruang berkabut. Meskipun tetua ini adalah dewa suci tahap awal, kekuatannya jauh lebih lemah daripada dewa suci 100 halus dan teman-teman dari makam kekaisaran. Inilah mengapa Zhao Feng mampu membunuh seorang dewa suci dengan kekuatannya sendiri. Tetua Agung Klan Api Hantu meninggal di sini, dan semua orang dari keluarga Ji terguncang, termasuk Jilan. Dewa suci alam cahaya mistik yang dapat memanggil angin dan memindahkan awan di zona benua telah terbunuh dengan mudah. Semua ini terasa tidak nyata. Baru sekarang para murid keluarga Ji mengerti bahwa mereka sebenarnya sangat beruntung bisa mendapatkan hadiah yang begitu banyak hanya dengan keluar untuk berjalan-jalan. Grand Elder, hati anggota Ocean Smoke Pavilion mulai mendidih. Ini adalah Grand Elder mereka yang menghancurkan musuh dengan kekuatan yang menakutkan dan luar biasa. Laki-laki berlapis baja emas itu sedikit lebih lambat dalam tugasnya, dan dia langsung berhenti. Rambutnya berdiri tegak, dan ada gelombang deat inten di sekelilingnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seorang kaisar membunuh seorang dewa suci dengan mudah? Laki-laki berlapis baja emas meraung di dalam hatinya. Sial! Kami ditipu oleh dewa suci bayangan hitam. Laki-laki berlapis baja emas itu mengertakkan gigi dan berbicara setelah beberapa saat. Zhao Feng, lepaskan menara bintang 8. Kami bersedia membayar Ocean Smoke Pavilion atas kerugiannya dan memberitahu Anda identitas dalang. Dia tidak berani melawan kekuatan Zhao Feng lagi. Tidak perlu, kata Zhao Feng. Ekspresi sosok hitam setengah transparan di tempat tersembunyi beberapa ribu mil jauhnya berubah, sekelompok sampah tak berguna. Saya telah ditemukan. Petik 2. Jiwa Secret Lord Dark Shadow bergetar saat dia berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melesat. Aku akan mengurus menara bintang 8 setelah aku kembali. Zhao Feng mendengus dengan dingin saat Wind Lightning Truyuannya mulai melonjak, dan sepasang Scarlet Wings of Lightning terbentuk. Sepasang sayap di belakang punggung Zhao Feng melepaskan gelombang cahaya keemasan merah saat dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung menghilang. Kecepatan apa? Laki-laki berlapis baja emas benar-benar linglung. Dia berpikir untuk melarikan diri, tetapi semua tetua dan elit dari Iblis Bintang 8 juga hadir. Aku benar-benar mendengarkan Istana 9 Kegelapan dan melakukan hal bodoh seperti itu? Laki-laki berlapis baja emas itu mengejek dirinya sendiri sambil tertawa. Hanya pada saat inilah beberapa dari kuasa Secret Lord mulai bangun. Bab 1007 mengorganisir pasukan. Sialan, kenapa jadi seperti ini? Secret Lord Dark Shadow terkutuk. Sebelum persidangan Putra Mahkota dimulai, dia telah dikirim dari Istana 9 Kegelapan untuk mendorong dan mengancam pasukan di dekat laut serta mengambil alih Pavilion Asap Laut. Tujuan utamanya adalah menggunakan ahli Dewa Suci dari kekuatan bintang 3 lainnya untuk memaksa Zhao Feng menggunakan panah pembunuh dewa terakhir. Setelah menggunakan panah pembunuh dewa, Zhao Feng akan mati. Namun, setelah persidangan Putra Mahkota berakhir, Istana 9 Kegelapan dengan cepat mengirimkan informasi kepada Dewa Suci Bayangan Hitam. Eselon atas Istana 9 Kegelapan memberitahunya bahwa Zhao Feng sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa suci tahap awal. Dengan tambahan gerombolan binatangnya, dia juga tidak akan takut dengan jumlah yang luar biasa. Seseorang harus tahu itu, meski ada perbedaan kekuatan di antara para penguasa suci, masih sangat sulit untuk membunuh mereka yang memiliki peringkat yang sama. Dewa Suci Bayangan Kegelapan harus percaya apa yang dikatakan eselon atas dari Istana 9 Kegelapan, tapi bukannya langsung pergi, dia bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Dengan tingkat kekuatan ini, panah pembunuh dewa, anggota keluarga Ji, dan gerombolan binatang buasnya, bahkan 3 Raja Suci tahap awal tidak akan cukup untuk menjatuhkan Zhao Feng. Untungnya, Nine Darkness Palace telah mengiriminya berita sejak lama atau dia akan mati di sini. Betapa kecepatan yang menakutkan. Dewa Suci Bayangan Hitam merasakan ledakan angin dan kilat serta niat membunuh yang dingin dari belakangnya. Dewa Suci Bayangan Hitam berspesialisasi dalam kecepatan tetapi masih tidak bisa mengusir Zhao Feng. Bayangan mengalir malam gelap. Secret Lord Dark Shadow berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melaju ke depan beberapa puluh ribu mil.
Kilatan ruang sayap petir, Zhao Feng mengedarkan api angin petir dan menyelesaikan flash pertamanya. Secret Lord Dark Shadow adalah tahap awal tercepat yang dilihat oleh Dewa Suci Zhao Feng sejauh ini. Zhao Feng tidak dapat mengejar bahkan dengan flash spasial sayap petir. Busur pengunci langit, panah emas angin petir mulai mengembun di tangan Zhao Feng dan menembak melalui bagian dari lautan yang tak terbatas. Suara mendesing, ketika panah emas dari Wind Lightning muncul, itu menembus dada Secret Lord Dark Shadow. Sialan, bocah ini! Secret Lord Dark Shadow berhenti di udara. Panah ini berisi kekuatan Wind Lightning yang kacau. Kekuatan destruktif petir kesengsaraan dewa di dalamnya juga melawan tubuh suci. Setelah menyerang terus-menerus, Zhao Feng menggunakan flash spasial sayap petir sekali lagi dan mengurangi jarak antara dirinya dan Shadow Dark Lord suci. Gelombang samar energi mental melintas di lautan tak terbatas. Tanda mata dewa telah berhasil ditanamkan. Ketika Zhao Feng meninggalkan Mark of the God Eye, Secret Lord Dark Shadow berada di tengah badai angin dan kilat, jadi dia menepis sensasi samar itu. Suara mendesing, Secret Lord Dark Shadow merasakan bahaya tiba dan langsung bergabung keluar angkasa tanpa peduli luka-lukanya. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Zhao Feng melayang di udara dan menutup matanya saat dia merasakan lokasi Secret Lord Dark Shadow dan tiba-tiba menarik tali busurnya. Suara mendesing, panah cahaya ungu ditembakkan ke udara, dan itu berisi serangan jiwa. Zhao Feng bisa merasakan serangan jiwanya mendarat di Secret Lord Dark Shadow. Bagaimana ini mungkin? Aku sangat jauh, dan Skylocking Bow miliknya juga tidak mengunci diriku. Petik 2. Jantung Secret Lord Dark Shadow melonjak. Dia tahu tentang Skylocking Bow, dan dia merasa ada yang tidak beres karena Zhao Feng tidak mengejarnya lagi. Dia bisa merasakan bahwa Skylocking Bow tidak mengunci dirinya. Tepat saat Secret Lord Dark Shadow memikirkannya, panah cahaya lain melesat. Secret Lord Dark Shadow segera terbang ke samping tapi masih terkena panah cahaya. Dia masih tidak merasa ada yang terkunci padanya sama sekali, tapi panah cahaya masih mengikuti di belakangnya. Ini aneh, aku harus pergi. Dewa Suci Bayangan Hitam tidak berani untuk tinggal di belakang, jadi dia terus berlari. Namun, anak panah menembak ke arahnya satu demi satu, dan dia tidak dapat menghindari salah satu dari mereka. Sialan, ini jelas bukan Skylocking Bow. Mungkinkah itu semacam busur unik kuno? Petik 2. Sosok Secret Lord Dark Shadow sangat acak-acakan. Skylocking Bow pasti tidak memiliki kemampuan ini. Dia terus berlari, tapi dia tidak bisa menghindari panah cahaya ini. Secret Lord Dark Shadow akhirnya berhasil tiba di area teleportasi di dalam kota dan berteleportasi ke kota lain. Aku akan membiarkan dia hidup. Zhao Feng menyingkirkan busur pengunci langit. Kekuatan Skylocking Bow akan berkurang jika jaraknya terlalu jauh. Selain itu, jika Dewa Suci Bayangan Kegelapan terbunuh dari jauh, itu akan membuat Istana 9 Kegelapan curiga, dan tanda mata dewa mungkin ditemukan. Lebih baik membiarkan dia hidup. Dia mungkin lebih berguna di masa depan. Selama Raja Suci atau Demigod tidak keluar, akan sangat sulit untuk menemukan tanda mata Dewa Zhao Feng. Perseteruan antara Zhao Feng dan Istana 9 Kegelapan telah mencapai tingkat di mana satu pihak harus mati untuk mengakhirinya. Saat ini, Zhao Feng adalah anggota yang sangat penting yang mendukung Pangeran ke-9, dan dia mendapat bantuan dari banyak kekuatan. Istana 9 Kegelapan tidak bisa berbuat apa-apa di permukaan atau semua orang akan berpikir bahwa Pangeran ke-13 sedang bergerak untuk melemahkan pasukan Pangeran ke-9. Bahkan jika Pangeran ke-13 disukai oleh Kaisar Suci dan Permaisuri Suci, dia akan kehilangan semua kesempatan untuk menjadi putra mahkota jika dia melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, Zhao Feng dan Pangeran ke-9 berada di perahu yang sama. Jika Pangeran ke-9 mengalami kecelakaan dan kehilangan kursi putra mahkota, Istana 9 Kegelapan akan mencoba membunuh Zhao Feng dengan seluruh kekuatan mereka. Zhao Feng melambaikan pelindung lengannya, dan lapisan perak muncul, lalu redup sampai menghilang. Detik berikutnya, Zhao Feng muncul di atas paviliun asap laut. Pria lapis baja emas dan kekuatan klan api hantu dan menara bintang 8 langsung merasakan dingin yang menusuk tulang. Banyak ahli telah berencana untuk menemukan kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mereka takut dengan kemunculan Zhao Feng yang tiba-tiba. Pada saat ini, anggota paviliun asap laut dibebaskan sementara Kaisar Agung Dark Knight, Old Monster Su, dan teman-temannya diselamatkan. Bi Qingyu langsung tenang setelah melihat Zhao Feng tiba.
Semua orang di luar paviliun asap laut sedang sibuk. Hanya mereka yang berasal dari keluarga Ji, Menara Bintang 8, dan klan api hantu yang tersisa di langit. Zhao Feng, kamu menghabisi Secret Lord Dark Shadow, pria berlapis emas itu bertanya. Secret Lord Dark Shadow dikenal karena kemampuannya untuk melarikan diri. Sungguh luar biasa jika Zhao Feng bahkan bisa menemukan Dewa Suci Bayangan Gelap, apalagi menghabisinya. Jilan dan orang-orang dari keluarga Ji juga bingung. Klan api hantu akan menjadi kekuatan bawahan dari organisasi pembunuhan Kaisar Agung Dark Knight. Mereka yang tidak mendengarkan perintah akan dibunuh. Sekarang kita akan membahas hutang Menara Bintang 8 kepada kita. Petik 2. Zhao Feng pertama kali mengumumkan apa yang akan terjadi pada klan api hantu, lalu melihat pria lapis baja emas. Sementara para murid dan penatua klan api hantu tidak mau, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Setelah Grand Elder mereka meninggal, pasukan lain akan menangani mereka jika Zhao Feng tidak menerima mereka. Terima kasih, Guru, pesan malam gelap Kaisar tertinggi melalui segel hati gelap. Klan api hantu adalah kekuatan yang membudidayakan Dao dari hantu, sehingga mereka memiliki potensi yang jauh lebih besar sebagai pembunuh daripada murid dari 10.000 klan suci. Ini akan memungkinkan dia untuk benar-benar memulai organisasi pembunuhnya. Hati pria berlapis emas-emas itu bergetar. Zhao Feng sama sekali mengabaikan apa yang dia minta dan langsung pergi ke negosiasi dengan nada yang kuat. Selanjutnya, Zhao Feng baru saja mengumumkan nasib klan api hantu sebelum berbicara tentang negosiasi. Pria berlapis emas dan anggota Menara Bintang 8 berteriak di dalam hati mereka. Akan lebih baik jika Zhao Feng memberitahu mereka apa yang dia inginkan secara spesifik, tetapi dia tidak melakukannya, jadi mereka tidak tahu harus memberi apa. Jika mereka memberi terlalu sedikit, Zhao Feng tidak akan senang. Jika mereka memberi terlalu banyak, mereka tidak akan bahagia. Menara Bintang 8 akan membayar semua kerugian paviliun asap laut kali ini. Menara Bintang 8 juga akan memberikan sejumlah sumber daya dan tenaga untuk paviliun asap laut setiap tahun. Laki-laki berlapis baja emas akhirnya berbicara setelah beberapa saat hening. Bergabunglah dengan faksi Pangeran ke-9 juga, kata Zhao Feng dengan nada tegas setelah mendengarkan apa yang diusulkan pria berlapis baja emas. Ekspresi pria dan penatua lapis baja emas dari Menara Bintang 8 menjadi sedikit jelek. Jika Pangeran ke-9 memiliki jumlah pasukan yang sama dengan Pangeran ke-4, pria berlapis baja emas akan bergabung bahkan tanpa diperintahkan Zhao Feng. Namun, putra mahkota tidak cukup kuat. Pangeran ke-4, ke-13, dan ke-7 pasti akan melakukan sesuatu di masa depan. Peluang Pangeran ke-9 berhasil mempertahankan putra mahkota dan benar-benar menjadi Kaisar Suci sangat rendah. Pada saat ini, orang-orang dari Menara Bintang 8 tidak bisa melarikan diri, dan mereka tidak bisa menang jika mereka memutuskan untuk bertarung. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain setuju? Laki-laki berlapis emas dan tetua dari Menara Bintang 8 merasa sangat frustrasi. Kamu bisa pergi sekarang, kata Zhao Feng. Mereka dari keluarga Ji menarik napas dalam-dalam. Sama seperti itu, Zhao Feng menaklukkan kekuatan Bintang 3 dan membuat kekuatan Bintang 3 lainnya bergabung dengan faksi Pangeran ke-9. Zhao Feng kemudian mengizinkan anggota keluarga Ji untuk memasuki paviliun asap laut. Zhao Feng tahu apa yang diinginkan setan bintang suci, tetapi dia tidak tahu apa maksud Pangeran ke-8. Namun, sangat bagus keluarga Ji mendukung Pangeran ke-9. Ini akan memungkinkan keseluruhan kekuatan Pangeran ke-9 naik ke level lain. Paviliun asap laut diperbaiki setelah 3 hari dan mulai berfungsi normal kembali. Menara Bintang 8 juga mengirimkan sumber daya yang dijanjikan. Memperluas kekuatan Zhao Feng membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang dia peroleh di dimensi ilusi ilahi dan makam kekaisaran. Aku akan mengunjungi iblis bintang senior setelah beberapa saat. Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal pada Jilan. Dia masih belum selesai membaca koleksi pribadi Dewa Bintang Setan, dan Menara Bintang Ungu adalah tempat yang bagus untuk kultivasi. Dia juga masih perlu menyelidiki pemilik mata samsara. Ini berarti bahwa dia harus kembali ke keluarga Ji pada suatu saat, tetapi Zhao Feng pertama-tama perlu mengatur semuanya di sini. Dalam dunia tata ruang berkabut, kupu-kupu ulat sutra awan telah menggunakan madu suci 100 asal dan tertidur. Kera emas gemetar langit juga memiliki tanda-tanda menerobos setelah perawatan kucing pencuri kecil itu. Kembalinya Zhao Feng setelah persidangan putra mahkota menyebabkan udara tak terlihat dari pemeliharaan drakonik mengelilingi paviliun asap laut. Zhao Feng mengatur paviliun asap laut,
10.000 klan suci, dan kekuatan pembunuhan Kaisar Agung malam kegelapan sebelum kembali ke pavilion asap laut dan memasuki pengasingan. Fokus utamanya adalah teknik ilahi pemulihan jiwa dan menganalisis teknik membelah jiwa. Tubuh jiwa petir ungu tua Zhao Feng tiba-tiba mulai berkilauan setelah sebulan, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri dan telah bergerak melampaui batas jiwa. Adegan unik ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, tubuh jiwa Zhao Feng telah mengalami mutasi yang tidak diketahui setelah bergabung dengan mata spiritual Tuhannya. Setelah evolusi mata spiritual dewa terakhir kali, laut jiwa ungu, simbol petir kesengsaraan dewa, dan jiwanya bergabung untuk membentuk tubuh jiwa petir. Alasan lain adalah bahwa Zhao Feng mendapat bantuan dari banyak sumber daya berharga, dan teknik divine pemulihan jiwa telah mencapai tingkat 8. Saya bisa mulai mengembangkan tingkat pertama dari teknik membelah jiwa sekarang. Hati Zhao Feng tergerak. Pada saat ini, jiwanya telah memenuhi persyaratan dan bahkan melampaui apa yang penulis tetapkan untuk menumbuhkan teknik membelah jiwa. Meskipun teknik ilahi pemulihan jiwa belum mencapai puncaknya, jiwa Zhao Feng sudah melebihi persyaratan dengan level 8. Setelah aku berhasil memisahkan jiwaku, aku akan dapat menempatkan mata kematian ke dalam jiwa yang terpisah. Bab 1008 Klon Jiwa. Menurut pemahaman Zhao Feng, jiwa yang terpisah akan menjadi salah satu klon Zhao Feng. Klon dari para pemimpin suci normal memiliki setidaknya 30% dari kekuatan tubuh asli mereka, tergantung pada seberapa tinggi peringkat teknik klon mereka. Zhao Feng tidak tahu kekuatan pertempuran seperti apa yang akan dimiliki klonnya jika dia berhasil membagi jiwanya, tetapi itu tidak boleh terlalu rendah. Zhao Feng mulai mengedarkan teknik membelah jiwa dan memasuki dunia jiwanya setelah melakukan semua persiapan. Ini adalah teknik jiwa yang sangat berbahaya, dan Zhao Feng harus menenangkan diri dan mulai merasakannya. 3 hari kemudian, Zhao Feng merasakan sakit yang tajam di jiwanya. Tubuh jiwa petirnya mengembang sedikit, dan ukuran jiwanya melebihi batas tubuhnya. Busur petir sesekali berkedip di atasnya. Beberapa hari lagi berlalu, dan jiwa Zhao Feng terus berkembang sampai benar-benar menutupi tubuhnya. Versi kental, ungu tua dari Zhao Feng muncul di dalam Misty Spatial World, dan itu dikelilingi oleh simbol-simbol God Tribulation Lightning yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah jiwa Zhao Feng, dan itu menutupi tubuh fisik Zhao Feng. Jika orang lain melihat jiwa Zhao Feng saat ini, mereka akan melompat ketakutan. Jiwa Zhao Feng telah bermutasi, dan itu bahkan lebih padat daripada jiwa seseorang di tahap akhir alam cahaya mistik. Sepertinya masih hidup, dan itu penuh dengan kekuatan petir. Semua orang tahu bahwa, setelah seseorang menjadi kaisar, jiwa mereka harus dihancurkan seluruhnya untuk membunuh mereka. Pada saat ini, bahkan alam cahaya mistik tahap awal tidak akan dapat sepenuhnya menghancurkan jiwa Zhao Feng. Paling-paling, mereka akan bisa memenjarakan jiwanya dan perlahan-lahan melemahkannya sampai benar-benar mati. Waktu berlalu dengan lambat. Kemajuan Zhao Feng di tingkat pertama teknik pemisahan jiwa sangat lambat. Dia takut, jika dia melakukan semuanya dengan terburu-buru, mata spiritual dewa akan bermutasi atau sesuatu yang akan sangat mengerikan. Kesadaran Zhao Feng memperhatikan jiwanya, mengawasi semua perubahan padanya. Selama ada tanda-tanda bahaya yang melebihi harapannya, Zhao Feng akan menghentikan teknik membelah jiwa. Saat ini, jiwa Zhao Feng telah mengembang dan berubah bentuk. Tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya, seolah-olah dia adalah hantu jahat. Simbol-simbol God Tribulation Lightning berkedip-kedip di jiwanya. Dari sini, orang bisa melihat bahwa kekuatan jiwa Zhao Feng dengan cepat berputar. Rasa sakit yang membakar menyapu kesadaran Zhao Feng. Ini adalah langkah yang paling penting. Zhao Feng sangat tegang dan tidak berani bersantai. Garis ungu samar muncul di tengah jiwa ungu tua Zhao Feng. Simbol petir yang berkerumun di sana lebih jelas, seolah-olah mereka baru lahir. Rasa sakit yang menyiksa muncul di jiwa Zhao Feng, dan wajahnya mulai berputar seolah-olah dia telah menjadi iblis. Pada saat ini, jiwa Zhao Feng mulai terbelah tepat di garis ungu samar. Jiwa adalah fondasi dari segalanya. Bisa dibayangkan betapa menyakitkan rasanya membelah jiwa. Zhao Feng segera mengedarkan teknik pemulihan jiwa dan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk mengurangi rasa sakit di jiwanya dan menyembuhkan dirinya sendiri. Zhao Feng menyadari bahwa ketika dia menggunakan kedua keterampilan itu bersama-sama, efek penyembuhannya sangat menakjubkan. Garis ungu samar di tengah jiwa Zhao Feng ditarik kedua arah,
dan simbol God Tribulation Lightning yang tak terhitung jumlahnya hampir meletus dari jiwanya. Seperti ini, Zhao Feng akan menggunakan teknik pemisahan jiwa sesekali dan menarik jiwanya ke dua sisi. Kemudian dia akan menggunakan teknik pemulihan jiwa dan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk pulih dengan cepat. Siklus ini berulang selama sebulan penuh, dan jiwa Zhao Feng masih dalam proses pemisahan. Dia sekarang terbiasa dengan rasa sakit di jiwanya, dan mata spiritual Tuhannya sangat patuh. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak terduga. Jika seseorang memasuki dunia tata ruang berkabut, mereka akan melihat bahwa jiwa Zhao Feng hampir terbelah dua. Ada banyak partikel jiwa dan simbol petir kesengsaraan dewa yang terhubung di tengah dua jiwa, dan garis ungu tua di dekat tepi tempat jiwa membelah bergerak perlahan. Ini adalah efek dari mengedarkan teknik ilahi pemulihan jiwa. Kedua jiwa itu memiliki separuh wajah Zhao Feng dan tampak identik satu sama lain. Satu-satunya hal yang membedakan keduanya adalah mata. Jiwa di sebelah kanan tidak memiliki mata spiritual Tuhan. Bagian paling berbahaya telah berlalu. Zhao Feng akhirnya menghela nafas, dan kedua jiwa itu membuat ekspresi yang sama. Jiwanya secara kasar terbelah menjadi dua, dan kedua jiwa memiliki kesadarannya. Dia telah berhasil mengolah sebagian besar tingkat pertama teknik membelah jiwa. Jiwa yang terpisah juga tampaknya memiliki tubuh jiwa petir. Zhao Feng sedikit bersemangat. Tidak ada keraguan tentang manfaat yang dibawa oleh tubuh jiwa petir. Poin paling sederhana adalah Zhao Feng dapat menyerap kekuatan petir untuk menyembuhkan jiwanya, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh jiwa normal. Sekarang aku hanya perlu memisahkan kedua jiwa itu. Kemajuan Zhao Feng lambat karena dia ingin memastikannya aman. Pada saat yang sama, dia dapat memeriksa setiap detail dan memahami karakteristik jiwanya dan jiwa yang terpisah sehingga dia dapat mempersiapkan tingkat kedua dari teknik pemisahan jiwa. Tingkat kedua dari teknik membelah jiwa hanya setengah selesai. Segala sesuatu setelah itu akan bergantung pada Zhao Feng. 10 hari kemudian, jiwa Zhao Feng benar-benar terpisah. Setiap jiwa memiliki setengah dari penampilan Zhao Feng, masing-masing setengah wajah, setengah tubuh, satu lengan, dan satu kaki. Jiwa seperti ini terlalu jelek. Jiwaku seharusnya bisa perlahan-lahan memulihkan penampilan aslinya, Zhao Feng menyimpulkan sambil mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan teknik ilahi pemulihan jiwa. Di dalam dunia tata ruang berkabut, dua setengah jiwa melayang di udara dan saling memandang. Sisi kedua jiwa itu mulai bergerak perlahan dan mengembang. Garis tubuh muncul pada masing-masing tubuh, kemudian garis besar kepala, lengan, dan kaki. 10 hari lagi berlalu, dan garis besar akhirnya mulai menguat. Jiwa tidak hanya menjadi dua lagi, mereka memiliki bentuk manusia yang lengkap. Kedua tubuh jiwa ungu tua itu turun ke bawah. Mata kiri salah satu jiwa berwarna emas samar, dan yang satu itu kembali ke tubuh Zhao Feng. Saya akan membuat tubuh sementara untuk Anda dengan lotus giok salju daging spiritual, gumam Zhao Feng pada dirinya sendiri. Keadaannya saat ini sangat dalam. Meskipun kedua jiwa itu terpisah, keduanya memiliki kesadarannya sendiri. Zhao Feng merasa seolah-olah dia memiliki dua nyawa. Bahkan jika jiwa dengan mata Tuhannya dihancurkan, dia tidak akan mati. Dia hanya akan ada sebagai jiwa yang lain. Tentu saja, Zhao Feng masih memikirkan jiwa dengan mata spiritual dewa sebagai dirinya yang sebenarnya. Sebuah tubuh yang terbuat dari daging spiritual Snow Jade Lotus segera terbentuk, dan jiwa yang terpisah memasuki tubuh ini. Cloning ini tampaknya jauh lebih berguna daripada teknik cloning dari para dewa suci. Zhao Feng sangat senang. Para dewa suci menggunakan tubuh suci mereka untuk membuat klon dan kemudian menanamkan niat jiwa mereka ke dalamnya. Sementara klon ini mendengarkan perintah dari tubuh asli, ia memiliki pemikiran masing-masing. Jika klon menjadi terlalu kuat dan kecelakaan terjadi pada tubuh utama, klon tersebut bahkan mungkin bisa lepas dari kendali tubuh utama. Sesuatu seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Klon dari Dewa Suci kembali 1000 tahun kemudian dan membunuh tubuh utama. Namun, klon yang dibuat Zhao Feng memiliki jiwa dan kesadarannya. Dia tetap dirinya sendiri. Zhao Feng tidak dapat menjelaskan secara spesifik, tetapi dia yakin bahwa jiwa yang diciptakan dari teknik pemisahan jiwa tidak akan pernah mengkhianatinya. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Zhao Wang. Zhao Feng memberi klonnya nama baru. Mulai hari ini dan seterusnya, Zhao Wang akan menggabungkan mata kematian ke dalam tubuhnya. Zhao Feng dan Zhao Wang berbagi pandangan yang sama. Zhao Feng akan melihat apapun yang bisa dilihat Zhao Wang.
Selain itu, Zhao Feng dan Zhao Wang bahkan tidak perlu saling mengirim informasi, pikiran Zhao Feng adalah pikiran Zhao Wang. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa klon yang dibuat oleh teknik membelah jiwa telah melebihi harapannya. Tapi ada satu hal yang tidak sebagus teknik klon Secret Lord. Zhao Feng melihat semuanya dengan tenang. Setelah membelah jiwanya, niat jiwa Zhao Feng yang akan menerobos ke tahap awal tingkat Dewa Suci hampir jatuh ke tingkat Kuasi Suci Lord, dan niat jiwa Zhao Wang hanya pada tahap awal inti asal agung. Dunia, kekuatan kehidupan tubuh yang diciptakan dari daging spiritual Snow Jade Lotus berada di puncak Small Origin Core Realm. Ini berarti kekuatan Zhao Feng telah menurun, dan klonnya Zhao Wang terlalu lemah untuk melakukan apapun dalam jangka pendek. Sementara para Dewa Suci juga akan terpengaruh jika mereka membuat klon, niat jiwa mereka tidak akan melemah, dan klon mereka akan memiliki kekuatan pertempuran yang sama, memungkinkan mereka untuk digunakan secara langsung. Seseorang tidak bisa mendapatkan telapak tangan beruang dan ikan pada saat yang bersamaan. Zhao Feng tidak kecewa. Klon yang dibentuk oleh penguasa suci memiliki potensi terbatas. Kecuali klon meninggalkan kendali tubuh utama atau tubuh utama mengalami kecelakaan, klon tidak akan pernah bisa melampaui tubuh utama, tetapi klon Zhao Feng memiliki pengalaman 2 masa kehidupan, banyak harta, dan teknik rahasia. Kekuatan bertarungnya bisa melampaui tubuh utama, dan itu tidak akan pernah mengkhianati Zhao Feng. Zhao Feng tidak memeriksa tiruannya Zhao Wang lagi. Kedua tubuh mulai berkultivasi. Meski jiwanya berhasil terbelah, luka di kedua jiwa itu belum pulih. Seseorang harus memberi perhatian ekstra pada luka jiwa. Apa yang terjadi? Zhao Feng berseru saat dia membuka matanya. Mungkinkah? Zhao Feng memandang Zhao Wang dengan ketakutan dan akhirnya mengerti. Karena mereka berdua berbagi kesadaran yang sama, apapun yang Zhao Wang pahami juga akan masuk ke dalam pikiran Zhao Feng. Tentu saja, ini hanya pengalaman dan pemahaman. Kekuatan mereka yang sebenarnya tidak dapat dibagi, atau Zhao Feng bisa dengan segera meningkatkan kekuatan Zhao Wang ke tingkat kaisar. Karakteristik ini mirip dengan ketika saya mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Zhao Feng dapat melakukan banyak tugas setelah dia mempelajari teknik 10.000 pikiran ilahi, tetapi sekarang, tingkat efisiensinya akan lebih cepat jika dia fokus pada hal yang sama dengan 2 pikiran. Aku akan menggabungkan Eye of Death menjadi klon setelah beberapa saat, Zhao Feng merencanakan. Semakin kecil perbedaan antara mata kematian dan kekuatan jiwa klon, semakin mudah untuk disempurnakan. Tetapi karena jiwa Zhao Wang sama dengan Zhao Feng, dia tidak perlu memperbaikinya karena Zhao Feng sudah menyempurnakannya. Ini berarti, tidak peduli seberapa besar perbedaan dalam kultivasi antara keduanya, klon dapat bergabung dengan mata kematian. Zhao Wang, yang hanya berada di puncak Small Origin Core Realm, tidak akan menemui bahaya yang mengancam nyawa setelah bergabung dengan Eye of Death, yang berada di level kuasa Secret Lord. Bab 1009 Pertempuran Dinasti Lord. Cedera jiwa Zhao Feng dan Zhao Wang sebagian besar sembuh setelah 5 hari. Zhao Feng segera keluar dari pengasingan dan meninggalkan Zhao Wang di dunia tata ruang berkabut. Saat ini, Zhao Wang perlu menggunakan setiap momen yang memungkinkan untuk meningkatkan kekuatannya. Urutan bisnis pertama adalah bahwa Zhao Wang perlu menyatu dengan mata kematian, jadi akan lebih baik jika dia mengembangkan teknik yang berhubungan dengan kematian. 5 teknik elemen angin petir jelas bukan pilihan yang baik. Zhao Wang segera menemukan teknik dari ingatannya, manual kematian petir yin. Ini adalah keterampilan tingkat surga yang ditemukan Zhao Feng di ruang buku Istana Xieyang. Panduan kematian petir yin didasarkan pada kekuatan petir yin dan niat kematian. Itu benar-benar bisa melepaskan karakteristik dari tubuh jiwa petir dan mata kematian. Kelangkaan keterampilan ini tidak lebih rendah dari sesuatu yang dibudidayakan oleh murid inti dari 8 keluarga besar. Zhao Wang mulai mengembangkan panduan kematian petir yin dalam dunia tata ruang berkabut dengan bimbingan Zhao Feng. Pada saat yang sama, Zhao Feng dapat menerima semua pemahaman dan pengalaman yang berasal dari Zhao Wang yang mengembangkan keterampilan ini. Bahkan jika Zhao Feng tidak melakukan apa-apa, pengalaman akan memasuki pikirannya seolah-olah dia sendiri yang mengolahnya. Tuan, Duke Nanfeng telah menunggu Anda untuk beberapa waktu. Bi Qingyu tiba di luar aula Zhao Feng. Bi Qingyu mengirim berita kepada Zhao Feng melalui segel hati gelap setelah dia selesai mengolah teknik pemisahan jiwa. Secara khusus, Zhao Feng menerima berita mengejutkan darinya.
Zhao Feng dan Bi Qingyu berjalan ke aula yang luas, dan Zhao Feng bisa menebak mengapa Duke Nanfeng ada di sini. Zhao Feng, dinasti Agung Gun Lord dan dinasti Pangeran Bulan Kegelapan telah memulai perang, kata Duke Nanfeng dengan sangat lugas. Ini seharusnya dimulai saat persidangan Putra Mahkota masih berlangsung kan? Zhao Feng bertanya. Non-manusia pasti telah menyerang ketika persidangan Putra Mahkota dimulai karena saat itulah pemeliharaan drakonik di luar berada pada titik terlemahnya. Tepat sekali. Para ahli dari banyak kekuatan sudah bisa menebak itu dari upaya pembunuhan di Istana Kekaisaran Gan Agung setengah tahun yang lalu, tetapi kebanyakan dari mereka masih berpikir bahwa itu hanya bentrokan kecil dan tidak ada yang besar yang akan terjadi. Namun, perang langsung telah dimulai antara dua dinasti penguasa. Namun, bahkan jika dinasti Gan Agung dan Dark Moon Lord bertempur satu sama lain, Duke Nanfeng tidak perlu datang dan menunggu Zhao Feng keluar dari pengasingan. Ini membuat alis Zhao Feng berkerut. Perang baru saja dimulai, dan dinasti Agung Gun Lord sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Duke Nanfeng tahu apa yang dibingungkan dan dijelaskan Zhao Feng. Dari kelihatannya, non-manusia sudah siap untuk ini dan telah membuat banyak persiapan. Ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, keluarga Tai dan Yu keduanya menjaga wilayah perbatasan. Orang bisa melihat betapa kuatnya non-manusia dari fakta bahwa dinasti Agung Gun Lord langsung dirugikan. Oleh karena itu, dinasti Agung Gun Lord mengirim perintah pemanggilan klan, lanjut Duke Nanfeng. Perintah pemanggilan klan berarti bahwa semua kekuatan di dalam wilayah dinasti Agung Gun Lord akan dipaksa untuk mengirim sejumlah pejuang ke garis depan. Suara Bi Qingyu terdengar di benak Zhao Feng. Kekuatan di dalam wilayah dinasti Agung Gun Lord dilindungi oleh pemeliharaan drakonik dinasti Gan yang agung, dan dengan demikian, pada tingkat tertentu, mereka dapat mengatur kekuatan di sekitar. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar ini. Ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Sekarang Putra Mahkota dikonfirmasi, berbagai kekuatan semuanya berdiri di belakang faksi yang berbeda. Ini termasuk mereka yang berada di garis depan. Misalnya, keluarga Tai mendukung Pangeran keempat sedangkan keluarga Yu mendukung Pangeran kedelapan. Perang antara dinasti bangsawan sangat mengerikan bagi Pangeran kesembilan. Bagaimana kekuatan didistribusikan ketika mereka pergi ke medan perang? Zhao Feng bertanya. Mereka berada di bawah komando Roh Bulu Raja Suci, tapi semua tugas kecil diberikan kepada bawahannya. Saya datang untuk ini juga. Duke Nanfeng juga mendukung Pangeran ke-9, dan dia jelas tidak ingin melihat pangeran lain menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan Pangeran ke-9. Duke Nanfeng juga seorang kaisar, dan dia memiliki beberapa koneksi dalam keluarga. Saya masih memiliki beberapa kontak di sana. Pada saat itu, pasukan Anda akan bersama pengawal saya, kata Duke Nanfeng. Menjadi penguasa zona pulau besar, Duke Nanfeng juga perlu mengirim pasukan ke medan perang. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya pada tuanku. Zhao Feng tersenyum dan berkata. Dengan bantuan Duke Nanfeng, kekuatan yang dikirim Paviliun Asap Laut tidak akan memasuki situasi putus asa. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan semua kekuatan lain yang mendukung Pangeran ke-9. Duke Nanfeng memiliki ekspresi serius. Jika Pangeran ke-9 menjadi Kaisar Suci, maka status dan kekuasaan Adipati Nanfeng akan naik beberapa tingkatan. Dia akan lebih dari sekadar penguasa zona pulau besar. Selanjutnya, ini juga akan membantu Zhao Feng menyingkirkan bahaya apapun. Dia tahu tentang perseteruan antara Zhao Feng dan Nine Darkness Palace. Itu yang terbaik. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa membiarkan kekuatan yang mendukung Pangeran ke-9 menjadi terlalu lemah. Jika kekuatan yang mendukung Pangeran ke-9 benar-benar musnah, bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Suci sendiri? Zhao Feng dan Pangeran ke-9 berada di perahu yang sama sekarang. Jika Pangeran ke-9 gagal, maka pasukan Zhao Feng saja tidak akan cukup untuk menangani Istana 9 Kegelapan. Jika Paviliun Asap Laut, keluarga Si, dan lainnya melemah, kemungkinan Pangeran ke-9 menjadi Kaisar akan berkurang. Bi Qingyu, cepat kumpulkan pasukan kita, perintah Zhao Feng. Semakin awal mereka membuat persiapan, semakin besar keuntungan yang akan mereka dapatkan. Apakah ada yang salah dengan Pangeran ke-9 sekarang? Zhao Feng bertanya. Bersantai. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, bahkan lalat tidak akan bisa memasuki Istana Kekaisaran, kata Duke Nanfeng sambil tersenyum. Di sisi lain, kekuatan Anda berkembang cukup baik, kata Duke Nanfeng sambil mendesah.
Dia telah menerima berita tentang apa yang terjadi pada Menara Bintang 8 dan klan api hantu. Pasukan Zhao Feng telah berkembang sekali lagi, dan kekuatannya sendiri meningkat dalam banyak hal juga. Kekuatan keseluruhan dari kekuatannya telah melampaui kekuatan bintang 3 yang normal. Satu-satunya kekurangan mereka adalah ahli dan sumber daya puncak. Paviliun asap laut yang dipanggil oleh klan Summoning Order saat ini bukanlah hal yang baik. Juga, dalang di balik klan api hantu dan Menara Bintang 8 adalah Istana 9 Kegelapan. Duke Nanfeng menemukan bahwa klan api hantu dan Istana 9 Kegelapan sebenarnya memiliki hubungan yang sangat tersembunyi, dan dia mengkhawatirkan Zhao Feng. Jika bukan karena persidangan putra mahkota, Zhao Feng mungkin sudah dibunuh oleh Istana 9 Kegelapan. Pada saat yang sama, dia mengagumi Zhao Feng karena dia mampu bertahan melawan Nine Darkness Palace untuk waktu yang lama dan masih memperluas kekuatannya. Saya mengerti, cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng. Suatu hari kemudian, seorang dewa kuasi suci dari Paviliun Asap Laut memimpin sekelompok besar orang dan meninggalkan zona Pulau Misty Moon bersama Duke Nanfeng. Zhao Feng kemudian memasuki pengasingan sekali lagi. Dalam dunia tata ruang berkabut, Zhao Feng dan Zhao Wang duduk berseberangan. Aku akan mulai menyempurnakan dan menggabungkan mata kematian sekarang. Cahaya keemasan berputar di sekitar mata kiri Zhao Feng, dan mata kematian yang ada dalam keadaan seperti jiwa muncul di udara. Karena mata kematian terlalu kuat, Zhao Feng harus memperbaikinya secara pribadi. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius saat gelombang kuat dari niat jiwa menutupi mata kematian dan perlahan-lahan menggabungkannya ke posisi mata kanan Zhao Wang. The Eye of Death tiba-tiba mulai bergetar. HMPH, Zhao Feng langsung menekannya dengan niat jiwanya. Penggabungan terakhir kali hanya gagal karena mata spiritual Dewa Zhao Feng menolak mata kematian. Itu sedikit takut pada tubuh jiwa Zhao Feng, dan akhirnya menyerah terhadap niat jiwa yang kuat. Menggabungkan, gelombang kekuatan jiwa keluar dari jiwa Zhao Feng dan berubah menjadi api abu-abu dan ungu, seperti yang dikatakan teknik mata pemurnian jiwa. Bola api abu-abu dan ungu menyala di tempat mata kanan Zhao Wang berada, dan dia berteriak dalam-dalam. Proses pemurnian sangat sukses. Warna di sekitar mata kematian mulai berubah saat bergabung dengan jiwa Zhao Wang. Pada akhirnya, bahkan simbol petir kesengsaraan dewa mampu bergerak di sekitar mata kematian. Zhao Feng berhenti membantu ketika warna di sekitar mata kematian hampir sama dengan jiwa Zhao Wang. Zhao Feng kemudian perlu membantu Zhao Wang menggunakan teknik mata pemurnian jiwa sendiri dan mengarahkan jiwanya sendiri sehingga sepenuhnya menyatu dengan mata kematian. Saat mata kematian bergabung dengan mata Zhao Wang akan memiliki kemampuan mata kematian. Pada saat ini, Zhao Feng meninggalkan dunia tata ruang berkabut dan memberikan beberapa perintah sebelum meninggalkan Paviliun Asap Laut. Menggunakan tanda yang ditinggalkan oleh dunia tata ruang berkabut, dia tiba langsung di Istana Duke. Tetapi karena Duke Nanfeng tidak ada, Zhao Feng menuju ke Provinsi Haili. Ketika dia tiba di Provinsi Haili, dia meninggalkan tanda spasial dengan Misty Spatial World di belakang. Pada hari tertentu, di sekitar hutan yang mengelilingi keluarga Ji Weng, gelombang-gelombang sua, lapisan perak bersinar, dan sosok emas muncul dari dalam riak spasial. Zhao Feng telah meninggalkan tanda spasial di sini ketika dia meninggalkan keluarga Ji, dan matanya bergerak begitu dia tiba. Mata kematian akhirnya bergabung. Zhao Feng menggunakan mata spiritual lotnya untuk memeriksa Zhao Wang di dalam dunia tata ruang berkabut. Ini benar-benar telah bergabung. Kecepatan peleburan dengan mata kematian telah melebihi harapannya, tetapi Zhao Wang belum bisa menggunakan mata kematian karena niat jiwanya hanya pada tingkat alam inti asal besar sementara mata kematian berada di kuaso. Pangkat Lord Suci. Mencoba menggunakan teknik apapun dengan itu hanya akan menghabiskan semua energi di jiwanya. Niat Zhao Wang baru saja lahir dari tubuh jiwa petir yang kuat, tetapi itu akan dapat mencapai tingkat kaisar, kemudian Tuan Kuasi Suci, dan kemudian mengejar langsung Zhao Feng dalam beberapa tahun. Namun, Zhao Wang memperoleh beberapa efek lain yang dibawa Eye of Death, seperti kemampuan penglihatan, aura kematian, niat kematian, dan beberapa pemahaman lainnya, seperti Zhao Feng telah menerima kecepatan reaksi, setengah kemampuan transparansi, dan visi super ketika ia pertama kali bergabung dengan mata spiritual Tuhan. Meskipun semua ini berasal dari jiwa, itu juga diterapkan pada atribut fisiknya. Dengan mata kematian, masalah yang dimiliki Zhao Wang tentang hukum kematian terpecahkan, dan tingkat kemajuannya dalam panduan kematian petir Yin akan meningkat.
Pada saat yang sama, Zhao Feng merasakan dari Zhao Wang bahwa memang ada dimensi kematian di dalam mata kematian, tetapi Zhao Wang tidak dapat membukanya untuk saat ini. Zhao Feng masih ingat bagaimana Kaisar Kematian telah memanggil 3 roh kebencian tingkat Kaisar selama pengejaran kematian di Tanah Suci Bajak Laut 18 Sudut. Ini adalah salah satu kemampuan dimensi kematian. Bagaimana kalau Anda pergi ke daratan dan bergabung dengan kekuatan yang berkultivasi dalam Dao of Ghost? Misalnya, salah satu dari pasukan bawahan Istana 9 Kegelapan. Petik 2. Mata Zhao Feng bergeser saat dia berbicara sambil tersenyum. Bab 1010 Reaksi Koin Perunggu. Bagaimana kalau Anda pergi ke daratan dan bergabung dengan kekuatan yang berkultivasi dalam Dao of Ghost? Misalnya, salah satu dari pasukan bawahan Istana 9 Kegelapan. Petik 2. Mata Zhao Feng bergeser saat dia berbicara sambil tersenyum. Pertama, Zhao Feng tidak mengkhususkan diri pada jalur yang dikembangkan Zhao Wang. Dia hanya bisa membantu menyelesaikan masalah yang dialami Zhao Wang selama tahap awal. Kedua, Zhao Feng tidak memiliki banyak sumber daya yang memiliki elemen kematian atau petir yin. Zhao Feng bahkan tidak memiliki banyak sumber daya untuk dirinya sendiri. Bergabung dengan kekuatan yang mengembangkan Dao Hantu dapat menyelesaikan kedua masalah tersebut untuk Zhao Wang. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, jadi dia juga mungkin bisa bergabung dengan eselon atas dengan cepat dan menerima berita penting dari Nine Darkness Palace. Ini adalah metode yang sempurna untuk memasuki kekuatan musuh. Sekarang mereka sedang berperang, Zhao Wang seharusnya bisa lewat dengan lebih mudah. Zhao Wang pergi setelah keputusan dibuat, dan Zhao Feng memberinya beberapa sumber daya, senjata, dan kartu truf tersembunyi. Zhao Feng memasuki keluarga Ji setelah Zhao Wang pergi. Orang-orang dari keluarga Ji segera pergi untuk menyambutnya dan mengundangnya masuk. Itu Zhao Feng, rupanya, dia memasuki lantai 9 menara bintang ungu. Petik 2. Bagaimana mungkin? Dia masih seorang kaisar. Petik 2. Tidak ada yang tahu. Mungkin dia memiliki semacam harta jiwa rahasia, tapi banyak murid keluarga Ji melihatnya mengalahkan Ji Chengming dalam satu gerakan. Petik 2. Tatapan orang-orang dari keluarga Ji tertarik oleh Zhao Feng. Mereka yang telah mengikuti Jilan ke pavilion asap laut penuh dengan kekaguman dan rasa hormat ketika mereka melihat Zhao Feng tiba. Sebuah suara terdengar dari Secret Lord Star Demon bahkan sebelum dia mendekat. Zhao Feng, masuk. Murid yang membawa Zhao Feng ke sini pergi dengan kemauan mereka sendiri. Teman kecil Zhao, kamu terluka? Dewa Bintang Setan Suci memandang Zhao Feng dan merasa ada yang tidak beres. Niat jiwa Zhao Feng jauh lebih lemah daripada saat dia pergi. Murid keluarga Ji yang telah kembali lebih awal melaporkan semuanya, Zhao Feng berurusan dengan 2 tuan suci itu dengan sangat mudah. Mengapa dia terluka? Saya tidak akan menyembunyikannya dari senior. Setelah saya pergi, saya berhasil mengembangkan teknik pemisahan jiwa. Zhao Feng tidak menyembunyikan ini dari Demon Bintang Dewa Suci. Bagaimanapun, Dewa Bintang Setan Suci sudah menebak bahwa Zhao Feng akan mencoba untuk menumbuhkan teknik pemisahan jiwa. Kamu berhasil. Dewa Bintang Setan Suci mengungkapkan ekspresi tertegun dan gembira. Dia telah banyak menganalisis teknik ini tetapi masih tidak percaya diri untuk berhasil. Tubuh asli dari Dewa Suci akan terluka ketika klon dibuat, jadi logis jika niat jiwa Zhao Feng akan menjadi lebih lemah setelah membuat klon. Jika Zhao Feng gagal, luka yang dideritanya akan jauh lebih buruk. Inilah mengapa Dewa Bintang Setan Suci begitu yakin bahwa Zhao Feng telah berhasil. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia juga senang bahwa dia berhasil mengolah tingkat pertama dari teknik membelah jiwa. Dewa Bintang Setan Suci memiliki ekspresi bersemangat dan segera mendekati Zhao Feng. Biarkan aku melihat tiruanmu. Dia tidak berharap Zhao Feng akan dapat mencapai persyaratan dan berhasil menumbuhkan teknik pembelahan jiwa setelah mendapatkan teknik ilahi pemulihan jiwa hanya beberapa bulan yang lalu. Apakah karena keberuntungan Zhao Feng menantang surga atau karena dia sangat berbakat? Klonku ada di tempat lain sekarang. Zhao Feng mengungkapkan senyum minta maaf. Secara kebetulan, Zhao Feng baru saja menyuruh Zhao Wang pergi ke wilayah dalam benua untuk menemukan kekuatan yang mengembangkan Dao Hantu. Ekspresi Dewa Bintang Setan tersendat sebelum kembali normal. Dewa Suci menciptakan klon untuk multitugas, jadi masuk akal jika klon Zhao Feng berada di tempat lain. Zhao Feng kemudian berbicara tentang beberapa hal tentang klon jiwa ke Dewa Bintang Setan Suci. Setelah menerima informasi ini, Demon Bintang Dewa Suci mungkin dapat membantunya menciptakan tingkat kedua.
Apakah itu efektif? Dewa Bintang Setan Suci sangat terkejut. Setelah ringkasan Zhao Feng, dia memahami kemampuan klon jiwa sampai tingkat tertentu. Jika bukan karena fakta bahwa peluang suksesnya terlalu rendah, Dewa Bintang Setan Suci pasti akan mencobanya. Dia tidak ingin bertindak gegabah. Sekarang ada perang yang sedang terjadi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, dan sebagai penatua keluarga Ji, hidupnya tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Berapa banyak kemajuan yang dibuat teman kecil Zhao di tingkat kedua dari teknik membelah jiwa? Dewa Bintang Setan Suci bertanya. Teknik ini tidak sederhana dan tidak bisa dilihat dari sudut pandang normal. Sangat sulit untuk diperbaiki. Tidak banyak kemajuan. Niat jiwa Zhao Feng hampir turun ke level kuasa Secret Lord setelah mengolah level pertama. Bahkan jika dia berhasil menciptakan level kedua, Zhao Feng tidak akan mengembangkannya sekarang. Oleh karena itu, Zhao Feng hanya membaca beberapa buku lain untuk memperluas pengetahuan dan landasannya guna mempersiapkan diri untuk menciptakan tingkat kedua nanti. Kemudian teman kecil bisa tetap tinggal untuk berbicara denganku. Aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Petik 2. Setan Bintang Dewa Suci mengesampingkan masalah teknik pemisahan jiwa untuk saat ini. Pangeran ke-8 telah memberitahuku bahwa dia akan memilih untuk berdiri di sisi Pangeran ke-9 dan mendukung Pangeran ke-9. Dewa Bintang Setan Suci tersenyum dan berkata, ini juga yang dia inginkan. Dia tidak ingin membuat keluarga Ji meninggalkan Pangeran ke-8 untuk bergabung dengan pihak Pangeran ke-9. Meskipun persidangan Putra Mahkota telah berakhir dan itu normal bagi pasukan untuk memilih kembali siapa yang mereka dukung, itu masih akan mempengaruhi reputasi keluarga Ji untuk hanya beralih pihak. Pangeran ke-8, Zhao Feng berhenti sejenak. Dia tidak menyangka Pangeran ke-8 telah membuat keputusan begitu cepat setelah persidangan Putra Mahkota berakhir. Zhao Feng bisa merasakan bahwa dia memainkan peran besar dalam mengapa Pangeran ke-8 membuat keputusan ini. Namun, ini bagus juga. Pangeran ke-9 masih lemah, dan dengan bantuan Pangeran ke-8, keseluruhan kekuatannya akan mendekati level Pangeran ke-13. Selanjutnya, keluarga Yu juga mendukung Pangeran ke-8, dan mereka adalah salah satu kekuatan utama yang bertempur di garis depan. Ini berarti bahwa pasukan yang mendukung Pangeran ke-9 memiliki sesuatu untuk diandalkan ketika mereka pergi ke garis depan dan tidak akan menjadi sasaran kekuatan dari faksi lain. Apakah Setan Bintang Dewa Suci Senior memiliki berita tentang pewaris mata samsara? Zhao Feng mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan nada lembut. Ini juga salah satu alasan utama dia ada di sini, untuk menemukan keberadaan mata samsara. 2 bulan telah berlalu, jika mereka dapat menemukannya, maka mereka seharusnya sudah menemukannya sekarang. Kami masih belum menemukan lokasinya. Dewa Bintang Setan Suci menghela nafas, dan ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Dia siap untuk ini. Seperti yang diharapkan, seseorang yang bertindak sendiri lebih sulit ditemukan. Selain itu, pemilik mata samsara bukanlah orang biasa. Tapi aku telah berhasil menemukan tempat yang mungkin menjadi tempat tinggal pemilik mata samsara, kata Dewa Bintang Setan Suci. Senior, tolong beritahu aku. Ekspresi Zhao Feng berubah. Aku akan menemanimu. Dewa Bintang Setan Suci tiba-tiba menyerbu keluar dari aula dan melewati kabut ungu sementara Zhao Feng mengikuti di belakang. Dalam waktu sehari, keduanya tiba di lautan bambu hijau. Tidak ada apa-apa selain ruangan bambu sederhana, sumur, panggung kin, papan catur, beberapa kursi bambu, dan beberapa barang lainnya. Inten di sini memang tidak sederhana. Zhao Feng langsung bisa merasakan apa yang berbeda dari tempat ini ketika dia tiba. Meskipun hanya ada beberapa item normal di sekitarnya, mereka mengeluarkan aura yang tak terlukiskan. Orang yang dulu tinggal di sini seharusnya pergi belum lama ini, kata Dewa Bintang Setan Suci. Jika mereka datang ke sini beberapa saat sebelumnya, mereka mungkin telah menemukan sesuatu. Zhao Feng turun dari langit dan berjalan ke kamar bambu. Tata letak ruangan bambu itu sangat sederhana. Itu bersih dan rapi dan hanya memiliki sedikit kebutuhan. Ini sangat rapi, kata Dewa Suci Bintang Setan. Jika pemilik mata samsara ingin menyembunyikan jejaknya, jelas tidak akan ada yang tertinggal. Jika itu adalah Dewa Bintang Setan Suci menggantikannya, dia akan menghancurkan segalanya di sini. Zhao Feng tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia memasuki ruang bambu, dia merasakan bau bersih dan elegan mengelilinginya, yang sedikit mempengaruhi emosinya. Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk memeriksa setiap item di dalam ruangan tetapi tidak menemukan apapun.
Dari kelihatannya, pemilik mata samsara adalah orang yang percaya diri dan berhati-hati. Dia telah merapikan tempat ini dengan hati-hati dan tidak meninggalkan jejak. Bahkan mata spiritual Dewa Zhao Feng tidak dapat menemukan apapun. Zhao Feng masuk melalui pintu depan dan keluar dari belakang. Qin, Zhao Feng memandang Qin dengan 7 akord hijau di samping. Bayangan seorang wanita elegan dengan ekspresi sedikit menyalahkan tiba-tiba muncul di benaknya. Kucing pencuri kecil itu melompat keluar dari Misty Spatial World. Di dalam cakarnya ada koin perunggu. Koin perunggu ini bukanlah koin yang digunakan kucing kecil pencuri untuk meramal. Sebagai gantinya, itu adalah salah satu yang diberikan Liu Qinxin kepada Zhao Feng di lantai terakhir Istana Suara Kuno Fan Lun. Pada saat ini, koin perunggu berkilau dengan cahaya putih redup, seolah-olah akan padam kapan saja. Zhao Feng benar-benar tercengang. Koin perunggu ini selalu ada di dunia tata ruang berkabut. Mengapa itu memancarkan cahaya tanpa alasan? Zhao Feng memegang koin di tangannya dan merasakan pemanggilan di dalamnya. Qin ini, Zhao Feng mendekati Qin hijau dan dengan lembut membelai itu. Sayangnya, dia tidak tahu cara memainkannya, jadi dia hanya bisa mengeluarkan beberapa suara acak. Beberapa koin perunggu tiba-tiba muncul di kaki kucing pencuri kecil itu, dan melemparkannya ke udara dengan beberapa suara gemerincing. Apa artinya semua ini? Zhao Feng menutup matanya. Mengapa koin perunggu bereaksi ketika dia menemukan tempat di mana pemilik mata samsara dulu tinggal? Selain itu, ini tampaknya hanya Qin normal, jadi mengapa koin itu bereaksi? Ini bisa jadi Qin yang digunakan oleh pemilik mata samsara. Mungkinkah koin perunggu memberitahu Zhao Feng bahwa mata samsara dapat membantunya menemukan Liu Qinxin? Atau apakah ada hal lain? Zhao Feng mencengkeram koin perunggu dengan erat di tangannya dan berpikir untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat memahami. Koin perunggu di tengah telapak tangannya tiba-tiba mulai melepaskan cahaya putih, dan Zhao Feng bisa merasakan kekuatan takdir yang tak terlukiskan meluas ke tempat tertentu. Zhao Feng mengulurkan lengannya dan perlahan menggerakkannya. Pada saat tertentu, koin perunggu melepaskan cahaya samar untuk sekejap sebelum benar-benar menghilang. Kekuatan di dalam koin perunggu sudah habis. Arah itu ke utara. Zhao Feng menyingkirkan koin perunggu itu dan melihat ke utara. Dewa bintang setan suci berdiri di belakang Zhao Feng dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menghela napas ketika melihat tindakan aneh Zhao Feng, tetapi dia tidak memotongnya. Setan bintang Dewa Suci Senior, ayo kembali. Zhao Feng naik ke udara setelah beberapa saat. Zhao Feng tinggal di tempat yang sama dia tinggal terakhir kali dia tinggal dan akan mengunjungi aula pribadi Dewa Bintang Setan setiap hari. Dewa Bintang Setan Suci telah sepenuhnya membuka koleksinya untuk Zhao Feng, dan Zhao Feng benar-benar tenggelam dalam dunia jiwa dan pengetahuan garis keturunan. Pada hari tertentu, Zhao Feng datang lagi ke Menara Bintang Ungu. Dia sekarang mendapatkan akses ke Menara Bintang Ungu secara permanen. Orang harus tahu bahwa hanya tetua agung keluarga Ji yang memiliki hak ini.